Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Shadaqallahul azim. Menyambung bacaan kita setelah kita dengar beberapa giliran tentang ashabul kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba, maka kini selesai daripada ashabul kahfi yang mana 7 pemuda, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, yaitulah yang mana saudara 7 pemuda yang kuat imannya dan penuh tawakal kepada Allah. Dia pindah dari kota, pindah ke dalam gua, menyelamatkan imannya, menyelamatkan keyakinannya daripada pemerintah yang zalim. Maka dia lari dari kota, pergi ke dalam gua. Sampai di mana gua itu 300 tahun lebih, 9 tahun, 309 tahun lamanya dia tidur dalam gua, tidak dimakan bumi badannya, dan tidak menjadi tua dia dalam 300 tahun lamanya lebih dalam gua, tidak makan, tidak minum, tapi bergerak dengan takdir Allah. Dia bergerak supaya badannya tidak dimakan bumi. Melek dia punya mata walhal dia tidur. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kamu mengira siapapun yang lihat yang lagi tidur berberes dalam gua itu, kamu kira dia jaga, dia melek. Wa hum ruqud, walhal dia dalam tidur 309 tahun lamanya. Saudara, Allah Ta'ala kasih dia mendusin, bangun semua. Ketika dia bangun, dia berasa lapar. Waktu dia tidur, dia tidak lapar 300 tahun. Tidak minum dan tidak makan. Sudah dia melek, dia biasa berasa lapar. Duit yang ada padanya beberapa ratus tahun, udah berapa ganti raja, udah berapa raja 300 tahun, itu uang ada. Dia pergi ke dalam kota untuk membeli makanan. Dipesan sama temannya makanan yang baik, makanan yang di dalam penglihatannya, kalau penyembelihannya adalah penyembelihan secara agama, itu dipesannya makanan yang halal, kamu bawa kemari. Tapi hati-hati, jangan nanti kita kena perangkap, jangan nanti kita bisa ditangkap, jangan nanti kita bisa dikembalikan, jangan nanti kita bisa dipaksakan. Jadi hati-hati, jangan ada sampai satu orang tahu. Jadi dengan secara yang ialah halus sekali. Tapi orang yang dibelanjakan sebagai orang yang dagang heran, ada uang yang demikian ratusan tahun yang lalu, ini sudah tidak berlaku lagi. Zaman udah 300 tahun dulu, rajanya udah lain, udah berapa kali tukar. Saudara-saudara sekalian, dia buru-buru kembali supaya jangan dapat fitnah daripada yang demikian. Saudara-saudara, dengan takdir Tuhan dia kembali. Takut dia. Akhirnya saudara-saudara sekalian, dia minta kepada Allah supaya aku tidak usah hidup lagi, tidak usah tinggal di kota lagi, lebih baik aku pulang ke negeri akhirat untuk kekal selama-lamanya. Dia meninggal dunia semua dalam gua. Anjingnya yang jaga di muka gua itu ikut meninggal. Waktu dia bangkit, itu anjing ikut hidup, ikut bangun itu anjing.
Waktu dia meninggal juga dia mati dalam gua. Itu menjadi kuburnya di mana gua. Juga itu anjing bersama-sama. Yang dia punya anjingnya namanya Raqim. Dia punya namanya. Warraqim itu nama daripada kilap, daripada yang demikian. Saudara-saudara sekalian, Allah Ta'ala kuasa kasih manusia tidak makan dan tidak minum 300 tahun hidup, saudara-saudara. Kuasa Tuhan bangkit manusia sesudah habis hancur lebur badannya manusia, nanti kalau sudah ditiup serunai kedua kita hidup lagi. Sebab ini serunai ditiup 2 kali. Yang tiup malaikat Israfil. Serunai ditiup sekali untuk hancurnya semua dunia. Hancurlah sama sekali ini dunia, dan yang mempunyai nyawa semua mati. Illa man sya'allah. Yaqulu Allah Ta'ala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Summa nufikha fihi ukhra wa bainahuma arba'una sanatan. 40 tahun lamanya manusia antara serunai pertama, serunai kedua. Serunai kedua ditiup, bangkitlah manusia hidup. Kuasa Tuhan. Dari tidak ada Tuhan sanggup adakan. Apalagi yang udah ada, sama saja dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu Ashabul Kahfi, dia tinggal di mana gua sampai dia mati dalam gua. Saudara-saudara sekalian, dibina di tempat muka gua itu masjid, tempat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sudah yang demikian, masa yang begitu lama, jadi orang Yahudi mau bikin supaya Nabi Muhammad ini tidak dipercaya orang. Jadi orang Yahudi yang baca kitab-kitab dulu mengasih tahu kepada beberapa orang musyrikin, coba tanya Muhammad, coba tanyain Muhammad itu tentang Ashabul Kahfi, bagaimana keadaannya. Yang itu sudah ribu-ribu tahun sampai ke zaman Nabi. Tanya ruh dan tanya Ashabul Kahfi, yaitu daripada yang demikian, supaya ditanyakan Ashabul Kahfi dan Zulqarnain yang pernah berkeliling dunia ini. 2, Ashabul Kahfi, Zulqarnain, sama tanya ruh, 3 macam. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi yang membuat sumber dari itu pertanyaan disuruh tanya kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang musyrikin tanyakan, bagaimana itu Ashabul Kahfi, bagaimana Zulqarnain, dan bagaimana itu ruh, sebetulnya apa itu ruh yang ada di badan manusia. Jadi datang pada Nabi. Nah, ditanyakan tentang Ashabul Kahfi. Nabi jawab, besok aku jawab. Begitulah Nabi katakan, ghadan, besok aku jawab. Nabi tidak mengata insyaallah. Cuma besok aku akan jawab pertanyaan ini. Nabi tidak jawab waktu ditanya, besok aku akan jawab. Nggak turun jawaban dari Tuhan. Besok nggak turun. Besok lagi nggak turun. Nabi nggak bisa jawab. Besok nggak turun. Katanya 15 hari tidak turun. Allah Ta'ala atabahu. Allah Ta'ala omelin Nabi Muhammad. Untuk masa yang akan datang, tidak boleh mengata sesuatu yang belum kita kerjakan, melainkan kita bilang insyaallah. Nabi tidak kata insyaallah. Nabi bilang besok aku jawab. Enggak turun jawaban, saudara. Jadi dari itu turunlah ayat Quran memperingati kepada Nabi dan kepada umatnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Katanya tatkala sa'aluhu faqala tuni ghadan ukhbirukum. Kata Nabi, datang besok aku kasih kabar. Walam yastasni, Nabi tidak bilang insyaallah. Fa'abta'a alaihi al-wahyu bid'ata asyara yauman. Maka tidak turun wahyu 15 hari lamanya. Itu al-bid'ah adadul mubham ma baina salasah ila tis'ah. Jadi kira-kira 15 hari lamanya wahyu tidak turun.
Nabi tidak enak sekali-kali. Susah hati Nabi. Udah bilang jawab besok, tapi nggak turun. Bagaimana susahnya Nabi? 15 hari lamanya turun ayat Quran. Wala taqulanna li syai'in ay li ajli syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ay fima yustaqbalu minaz zaman illa an yasha Allah. Jangan kamu berkata perkataan bagi sesuatu, karena sesuatu, li syai'in ay li ajli syai'in, karena ada sesuatu yang ditanyakan atau akan kita kerjakan yang bakal besok. Tidak boleh kita katakan begitu saja kita akan berbuat inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan kerjakan besok. Bima yustaqbalu minaz zaman, yang di muka, yang di depan kita, yang akan datang, illa an yasha Allah, kecuali kalau Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan enggak kehendaki, enggak jadi, saudara-saudara. Berapa banyak yang kita udah cita-cita besok mau ke Bogor, bisa jadi enggak jadi, hampir siang, 5 menit buang air, 5 menit buang air, 5 menit buang air. Tentu aja bini kita enggak kasih, bang jangan pergi, bisa lu berak di kereta, kata bini kita. Nah kita dengar kata bini kita benar, kalau kita pergi juga ke Bogor bisa buang air di kereta atau di utubis, jangan pergi deh, besokan aja pergi. Walhal dia udah bilang besok mau ke Bogor. Berapa kali suatu hal yang kita udah cita-citakan pasti tidak terjadi. Bisa jadi pusing, bisa jadi sakit, bisa jadi mati, bisa aja. Besok mau pergi ke Bogor, malam mati, ada. Besok mau pergi ke sana, malam mati, malam sakit, malam kelenger, malam ini. Besok mau pergi ke Bogor, bini sakit payah, masa kita tinggal? Tentu tidak. Jadi nggak boleh kita sesuatu yang bakal besok kita kerjakan, melainkan kita bilang insya Allah. Saudara jangan lupa, ini penting. Itu juga insya Allah. Di mana waktu nyari sampi buat dipotong, ada orang kaya dulu, Bani Israel, mati ditaruh di mana pintu kota, la yudra qatiluhu, nggak ada yang tahu yang bunuh. Ditanyakan kepada Nabi Musa, Nabi Musa jawab potong sampi. Dia nggak mau potong buru-buru, cerewet nih. Tanya sampi itu bagaimana, sampi gede apa sampi kecil, sampi yang dipakai kerja apa kagak, sampi bulunya bagaimana, cerewet dia. Dan akhirnya dia, kalau dia potong lau dzabahu ayya baqaratin kanat la ajza'atuh. Di dalam kitab tafsir Jalalain, kalau waktu dengar itu terus dia kata dia potong, cukup memadai. Tapi mereka itu membuat macam-macam pertanyaan, pasyut tidak alaihi, disangatkan. Sampai dibilang, apa kita ini dibikin olok-olok? Kita tanyakan orang mati, siapa yang bunuh? Kenapa suruh potong sampi? Izbahu baqarah, suruh potong sampi. Atatakhiduna huzwa? Apa engkau ya Musa bikin olok-olok? Maka Nabi Musa tidak bikin olok-olok di perintah Tuhan. Tapi sayang Bani Israel waktu itu nggak potong. Cerewet tanya, sampinya begini, sampinya begini. Memang di balik itu hikmat ada. Itu anak sampi kepunyaan anak yatim yang bakti sama ibunya. Akhirnya sampi itu mahal. Udah kasih sifat-sifatnya, dibilang wa inna insyaallah la muhtadun. Kata dalam kitab tafsir, lam yastasnau, kalau dia nggak bilang insyaallah ila akhiril abad, sampai hari kiamat nggak dapat itu sampai. Lantaran dikata insyaallah, jadi Tuhan tunjukkan itu sampai kepunyaan anak yatim, belilah dengan harga emas selebar dia punya kulitnya, saudara-saudara. Itu maknanya insyaallah, artinya besar sekali. Ada orang nggak mau kata insyaallah. Minggu depan aneh mau besan di rumah, terima besan, datang ya. Insya Allah anda datang, gue nggak ada halangan. Oh nggak mau insya Allah, jadi nggak tentu. Salah itu ngomong gitu. Lo nggak mau insya Allah, mau pasti. Nggak ada manusia bilang pasti. Kita bilang jangan undang. Minggu depan ada tamu di rumah nih, terima besan. Anda harap ente hadir. Insya Allah deh, kalau nggak ada halangan hadir. Dia ini nggak mau. Jangan kata insya Allah, jadi nggak tentu. Ini salah lu ngomong. Tandanya lu bodoh. Nggak tahu apa-apa, nggak pernah ngaji dari kecil. Jadi biar ada insya Allah, karena kita nggak tahu, bisa jadi waktu itu kita sakit kan. Kalau kita sakit kita nggak salah, aneh nggak bisa datang bukan karena nggak mau datang,
Ane kepengen datang, tapi apa mau kata sakit, harap dia maafin. Boleh tanya dia sama orang perempuan di rumah nggak bohong. Kan begitu saudara. Jadi dia nggak marah. Bagaimana kita bisa pastikan? Apa aja juga yang dipastikan nggak hasil. Insya Allah. Saya insya Allah tahun akan datang akan naik haji. Insya Allah. Biar udah ratib. Kan udah ratib nih. Emang kalau nggak dikehendaki Allah, dadakan meleset. Tahu meleset? Nggak kena batunya. Meleset namanya. Nah duitnya setorannya dikasih orang yang dipercaya katanya. Penghabisannya di nggak setorin. Dia udah baca ratib, nggak belayar. Betul tuh. Masih juga biar udah setor juga insya Allah juga. Kenapa? Insya Allah. Mau pergi haji insya Allah doakan. Mau pergi haji insya Allah. Biar udah setor insya Allah. Bisa jadi tinggal beberapa hari meninggal dunia. Orang lain yang gantiin. Ada pernah terjadi, ada orang nggak punya. Saban ketemu, doain katanya, supaya bisa naik haji. Doain, mudah-mudahan insya Allah kita naik haji. Orang yang nggak punya, dagang onderdil, dikit dagangannya. Tapi orangnya ahlil khair, ibadat, ajar anaknya baik. Anaknya semua jadi orang baik. Kepengen pergi haji. Apa yang bakal pergi haji? Bakal kasih makan anak juga kagak ada. Tapi niatnya nih, asal ketemu orang, doain. Kepengen pergi haji. Tuhan terima. Kira-kira udah tinggal seminggu, mau naik haji. Yang mau naik haji mertuanya meninggal dunia. Nih si mertua meninggal dunia. Jadi nggak pergi haji. Lantas malamnya paket. Ini nggak kita pulangin lagi duitnya deh. Biarin aja deh. Mantu kita yang belayar nih, gantiin. Putusan beres. Jadi tukar aja tuh paspornya sama si mantu. Yang nggak ngimpi-ngimpi pergi belayar, dia yang pergi belayar saudara. Yang pergi pator, buang apa ini itu, tinggal seminggu meninggal dunia, digantiin sama orang yang nggak punya ini, yang tantar minta doa kepengen pergi belayar, duit nggak punya, ada aja. Bukan sih sumpahin mertua mati, bukan. Emang gilirannya mau mati, dia mati. Entah dia mati, dia jadi haji saudara. Masih hidup orangnya sekarang saudara-saudara sekalian. Itu haji nggak punya duit bisa pergi haji. Memang udah panggilan rupanya saudara-saudara. Nggak keliru tuh panggilan Tuhan. Nah dia meninggal dunia sebelum mati. Jadi kata rame-rame paket-paket dia aja deh. Mana orangnya baik, akhlaknya baik, ada ilmunya, dan orangnya ibadat. Pantas betul kalau dia pergi haji. Nggak usah kita ambil lagi duit kita, nggak jadi. Biar aja dia pergi haji. Dia pergi haji. Ini saudara namanya insya Allah. Biar udah punya tiket masih juga insya Allah. Karena belum tahu kita sampai apa tidak saudara-saudara. Pendeknya jangan apa-apa insya Allah. Jangan tentukan suatu barang. Wala tagulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Tuhan kehendaki. Berapa banyak cita-cita kita nggak dikehendaki Tuhan. Kita udah rencanakan begini. Mati saudara-saudara. Berapa banyak orang mau pindah rumah, begitu bagus rumahnya, berjuta-juta dibikin, puluhan juta. Aku akan tepat di rumah. Belum tentu juga. Bisa jadi nggak lama lagi mau pindah, mati orang lain yang tepatin saudara-saudara. Ini tidak sedikit yang demikian. Jadi saudara jangan lupa mengatakan ada orang undang sana. Insya Allah kita mau pergi ke sana. Besok insya Allah mau pergi ke Bogor. Besok insya Allah mau pergi ke Jakarta. Besok insya Allah akan ziarah ke sana. Ada lagi yang nggak demen insya Allah. Lu kayak orang alim aja pakai insya Allah. Tuh, ini nggak benar, saudara. Akui, ini betul. Dikata gitu, lu kayak orang alim aja dikit-dikit insya Allah. Ini manusia emang yang nggak demen Tuhan. Begitu saudara. Nggak demen dia. Sebut-sebut nama Allah entar. Tuhan terus sebut entar nama Tuhan. Nabi itu selalu zikrullah fi ahyani, dalam segala hal dia sebut kepada Allah, tidak lupa-lupa kepada Allah. Maka kita mau ngomong insya Allah, lu kayak orang alim aja insya Allah. Tapi juga orang perempuan sekarang nih kalau kerudung, kerudung rapat, lu kayak orang syurga. Kenapa? Orang udah gak mau pakai kerudungan. Jadi baru kayak kerudungan dianggap nih orang syurga. Lu kayak orang syurga aja katanya kerudungan. Dia liwat, lakinya rapi, kayak pici, pakai apa, dandanannya. Lantas bininya rapat kerudungannya. Awas, ada orang syurga. Dia awas-awasin juga sekalian. Jadi
Udah kesana saudara. Anak kita kemasukan jarum ini. Sampai begitu diejek orang yang pakai kerudung. Lu kayak orang surga. Apa kita jawab? Mudah-mudahan. Insya Allah aku jadi orang surga. Mudah-mudahan. Nggak mau masuk surga. Jadi saudara kembali. Ini dari sekarang. Kalau ada apa-apa bilang insya Allah. Biar yang kita udah niat 100% akan pergi. Insya Allah jangan tinggal saudara. Nabi itu dikasih peringatan atabahu subhanahu wa ta'ala 15 hari wahyu tidak turun karena tidak kata insya Allah. Jadi kita rame-rame saudara, barang yang besok akan kita kerjakan insya Allah. Yang entarnya ke Rumania ada murahan insya Allah. Nggak susah insya Allah datang. Jadi jangan itu lagi, memang begitu agama ajar sama kita. Yang kuasakan Allah. Coba kita insya Allahin. Sekarang padi kita, sawah kita bimaskan, kita inmaskan, kita pupukkan, dan kemudian kita tanam dengan sebaik-baiknya. Sudah kita tanam, kita serah kepada Tuhan. Ya Rabb, aku sudah berusaha supaya jangan beli beras lagi dari luar negeri, karena negeri kita luas, negeri pertanian. Ya Allah, berikanlah kemakmuran. Insya Allah ialah dengan usaha ini dapat kecukupan, tidak beli lagi beras orang lain. Barangkali insya Allah cukup, nggak pakai beli beras, nggak hutang beras dari orang lain. Rupanya insya Allahnya ketinggalan saudara-saudara. Jangan tinggal. Biar kita udah pupukin begitu banyak pupuk, biar kita udah bimasin, biar kita padi sentrain, tapi jangan kita tinggal insya Allah. Kalau kita tinggal insya Allah, banjir, nggak jadi nah. Berapa ribu hektar habis air tergenang, meliwati daripada batas yang ditentukan, sampai kelap seminggu habis saja, nggak ada lagi saudara. Atau kekeringan atau kebanjiran. Jadi jangan kita pastikan itu pasti kita tidak beli beras lagi dari luar negeri, karena kita cukup, kita udah bimaskan dan kita udah inmaskan dan kita sudah pupukkan, cukup, tidak perlu beli beras. Lainnya tidak, coba Tuhan coba banjir, kebanjiran. Jadi insya Allah perlu, sudah kita tanam, insya Allah Tuhan berikan, yaitulah padi ini akan manfaat untuk cukupnya. Jangan lupa, biar siapa saja, insya Allah saudara-saudara, sama-sama ada kita atau pemerintah atau pejabat, jangan lupa insya Allah, jangan suka kata pasti suatu barang. Nabi yang begitu mulia kata pasti, besok aku jawab, Tuhan kasih peringatan. Apalagi kita, Nabi yang begitu dicintai Tuhan, lantaran tidak kata insya Allah, Tuhan stop, wahyu tidak turun 15 hari lamanya saudara. Apalagi kita saudara-saudara, jangan pastikan suatu barang tahun depan begini, tahun depan begini, tahun begini. Maka tidak kata insya Allah, suka meleset. Maka ini ayat Quran untuk kita, untuk pemerintah, untuk pejabat, untuk petani, untuk pegawai, untuk karyawan, untuk semua. Jangan lupa kepada insya Allah Ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian kami sampaikan. Jadi saudara, sekian saja bacaan tafsir. Kami akan sampaikan apa yang kami rasa perlu dalam yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.